السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang hadir di Masjid As-Salam ini untuk kajian setelah asar tanggal 17 tahun 17 jam 17, kurang 1 jam lagi ya. Pembahasan yang kita angkat adalah pembahasan sejarah, di mana kata Imam Ibnu Khaldun, mazhab keilmuan paling bergengsi adalah sejarah. Karena dengan sejarah kita mengetahui umat dan perilakunya, nabi dan sirahnya, raja, pemimpin dengan tata kelola pemerintahan dan politiknya. Kalau kita bicara asal-usul manusia, semua sepakat kembalinya kepada Nabi Adam. Menurut Imam Ibnul Asir, Nabi Adam itu turunnya di daerah India, tepatnya di Gunung Qobah menurut Abul Husain Al-Mas'udi, atau sekarang dikenal dengan Gunung Himalaya. Karena gunung itu bumi paling dekat dengan langit. Tetapi menurut Imam Ibnu Khaldun, bahkan beliau mengklaim pendapat kebanyakan ahli sejarah, Nabi Adam adalah turun di Makkah. Ya. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya lebih mendekati ke sana memang. Adanya Jabal Rahmah, adanya Mina, adanya Musdalifah, adanya Arafah. Karena dari situlah, dari kalimat Arafah, Nabi Adam kenal Arafah.
istri yang selama ini hilang lepas, diturunkan ke dunia. Setelah itu ada putra namanya Sis yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Ya. Kemudian Sis memiliki anak namanya Anwash. Kemudian setelah itu memiliki anak sampai akhirnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh setelah pasca banjir kapalnya mendarat di desa namanya Judi. Di surat apa, ayat berapa, silahkan. Ayat ini disebutkan fastawat alal Judi, kapalnya Nabi Nuh mendarat di daerah Judi. Tafadhal, dapat hadiah. Silahkan. Tuh. Kok melototin saya, Dok Mas? Ini perlu dijawab, tidak perlu diplototin. Antum cari di Google. Tanya sama Mas Google. Hah? Ada yang tahu? Ya. Hah? Hah? Iya, coba dibaca. Ya, hafal. Ayat berapa? Hah? Iya. Ya, antum berarti dapat hadiah separuh. Karena enggak lengkap. Oke, nanti anak tanya lagi untuk dapat hadiah. Setelah itu Nabi Nuh dikatakan oleh Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir cuma 4. Nabi Nuh sama 3 anaknya. Anak yang pertama namanya Sam. Ya. Sam ini nanti melahirkan beberapa anak cucu yang menjadi turunan menjadi turunan Persia, Romawi dan Sumeria. Ya. Kemudian anak yang kedua Ham, melahirkan anak namanya Sudan, kemudian migran ke daerah Afrika. Nanti akan menjadi cikal bakal bangsa Afrika. Pada dekade kurang lebih 2000 sebelum Masehi, anak cucunya Sudan ini migran ke daerah India. Nanti mereka namanya suku Dravida. Pada zaman munculnya bangsa Arya menciptakan agama Hindu, maka mereka disudrakan karena mereka membagi 4 kasta. Buddha. Nah, di antara sebagian mereka ada yang kemungkinan besar pindah atau saat ingin migran naik kapal ke India, malah perahunya melorot ke Papua sampai Australia, maka muncullah di sana suku Aborigin. Makanya antum lihat warnanya mirip. Afrika, India, Aborigin. Dan Papua sama Australia dulu masih nyambung, hanya dipisah dengan sungai besar karena berbagai macam gempa, tsunami akhirnya membelah menjadi pulau tersendiri. Seperti Sumatera, itu dulu menyambung. Makanya Abul Husain Al-Mas'udi, salah satu ahli sejarah Islam yang menulis buku terkenal Murujud Dhahab. Tapi sebelumnya dia menulis kitab Akhbaru Az-Zaman. Tapi buku ini 30 jilid hilang, tinggal 1 jilid. Dia ketika datang ke Sumatera, yang dia wafat tahun 346 Hijriah, dan Masehinya tahun 907, berarti abad 9 menjelang 10 sudah datang di sana Al-Mas'udi.
Dia menemukan satu negeri yang dirajai oleh seorang raja namanya Maharaja, daerah Zabaj. Dan para ulama ahli sejarah Indonesia, Zabaj sama saja seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Muluk wal Umam, ya, sama dengan Zabarjah. Zabarjah sama dengan Sriwijaya. Yang raja pertamanya pernah menulis surat kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan pada tahun 674. Ya. Isi suratnya surat dari Raja India yang ditujukan kepada Raja Arab. Ini surat datang dari seorang maharaja, anak 1000 raja, didampingi permaisuri anaknya 1000 raja. Memiliki kandang gajah yang terdiri dari 1000 gajah. Kerajaannya terbuat dari emas dan perak yang terletak di antara 2 sungai. Mana sungai? Udah terhapus semua ini ya, saya. Sungai Musi sama Batanghari. Yang menghasilkan kayu-kayu besar dan juga gahru serta kafur yang baunya 12 mil. Masya Allah. Wahai Tuan Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah sama sekali, kami kirim hadiah, tapi bukan hadiah hanya sekedar persahabatan. Dan hendaknya engkau mengirim seorang yang mengajarkan dan memahamkan kami kepada Islam. Jadi orang Arab itu sudah lama menginjak bumi Indonesia ini. Jadi enggak benar katanya Senuk Horgonya Islam itu baru masuk ke Indonesia abad 13. Malah suratnya Raja Kalingga, namanya siapa? Pura-pura ngerti Mas. Ken rame gitu kan, masuk saya sendiri ya. Ratu Simo Mas, Ratu Simo. Mengirim surat ke Umar bin Abdul Aziz. Termasuk ahli sejarah Indonesia yang pernah membaca, masih berupa microchip, ketika itu masih mikro, di perpustakaan Leiden adalah Profesor Dr. Hamka. Baca surat yang berbahasa Sangsekerta. Itu. Oleh karena itu Van den Berg, salah satu penasihat Belanda untuk keagamaan Islam di Indonesia, mensinyalir tokohnya utusan Solomon yaitu Nabi Sulaiman dan juga Fir'aun pun datang ke Indonesia untuk mencari kafur. Dan kafur ini hanya komunitas ada di Indonesia, terutama di Barus, sampai yang sintetis pun sekarang masih dinamain kapur Barus. Barus itu mana? Antum kalau melihat peta, Sibulga, Singkel, Barus. Ya, itu. Pernah lihat peta enggak? Pernah ke sana enggak, Mas? Ada enggak orang Medan? Malah hadirin sekalian, komoditas ini disinyalir tidak akan mungkin kecuali dari Medan. Alasannya Profesor Dr. Berg ini, karena di seluruh bahasa namanya kafur. Bahasa Arab kafur, bahasa Inggris kafur, bahasa Cina kafur, bahasa Jepang kafur, bahasa Latin kafur, bahasa Afrika pun kafur. Ini menunjukkan komoditas ini datang dari satu tempat. Kalau ada di tempat lain, masing-masing punya nama sesuai dengan tempatnya. Contoh, sukar atau sugar, itu apa sugar? Gula. Karena di Arab nggak ada ya juga namanya sukar. Bahasa Arabnya gula apa? Bahasa Arabnya gula apa? Sukar. Bahasa Inggrisnya gula apa? Sama. Bahkan Rasulullah sendiri merekomendasikan komoditas ini untuk pewangian jenazah. Agar ketika merawat jenazah dikasih apa? Kafuro. Dan Allah menjadikan kafur ini nikmat terbesar di surga.
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Berarti Rasulullah itu sudah lama kenal Medan. Walaupun belum pernah datang ke sana. Dan surat ini sampai nggak mungkin nggak ada utusan, Pak. Minimal di sana ada utusan. Cuman sayangnya tidak ada data sejarah. Bahkan ahli sejarah Indonesia yang kebanyakan didominasi orang-orang sekuler tidak pernah membukukan bahwa di sana ada Al-Mas'udi pernah datang ke Indonesia. Ibnu Battuta juga pernah datang ke Indonesia. Yang ada, yang menghiasi buku-buku sejarah cuman siapa? Marco Polo. Terus apa nih? Siapa? Selain Marco Polo siapa? Vasco da Gama, orang gendeng dari Eropa yang tukang bantai orang Indonesia. Ya. Termasuk Albuquerque, ya, panglima sekaligus jenderal besar dari Portugis. Itu. Padahal mereka baru kemarin, Marco Polo tahun 1292. Ya. Mas'udi kapan? Sebelumnya. Bahkan di Leran ketika saya meneliti ini, di sana ada pekuburan kaum muslimin. Di antara yang tertulis di sini, Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Berarti muslim. Di situ tertera di nisannya, wafat tahun 475 Masehi. Berarti 475 Hijriah. Berarti Masehinya berapa? Pura-pura ngerti no, Mas. 1082. Segitu. Jadi setelah Al-Mas'udi, jadi sebetulnya ketika Al-Mas'udi datang ke sini, dia komentar di buku sejarahnya, sudah menemukan banyak komunitas muslim. Dan pedagang-pedagang Arab yang datang ke muslim, termasuk Fatimah binti Maimun, dijamin ini bukan orang Jawa, di Rilan Gesi. Karena pertama, saya lihat postur tubuh kuburannya itu panjang, bukan postur tubuh orang Indonesia. Kemudian namanya juga, zaman-zaman itu orang Jawa nggak mungkin namanya keren Fatimah. Paling, siapa? Painem, Ngatno, Parti, Bejo. Itu. Ada, nggak jauh-jauh. Itu. Paling ada juga perpaduan antara Arab Jawa, Ponicah. Nah ini gitu. Poni Jawa, cahnya Arab. Ngambil dari Khotijah, kan gitu. Allahu a'lam. Ya. Nah, inilah fakta yang tidak pernah diungkapkan dalam buku sejarah kecuali sedikit. Makanya sebetulnya saya ini bukan ahli sejarah. Saya juga jurusannya saya itu syariah di Libya. Tapi setelah meneliti ini dari mulai tahun 2006 sampai 2016 selesai, ini bukan hanya buku Wali Songo yang harusnya yang saya baca. Hanya semua buku-buku kaitannya dengan sejarah. Lah karena ketika kita nulis contoh di sini tentang kerajaan Hindu-Buddha, akhirnya saya harus membaca seluruh kerajaan-kerajaan ini Hindu-Buddha. Dari mulai Kutai, kemudian muncul Mataram Hindu, kemudian muncul Kahuripan, kemudian muncul Cenggala, Panjalu, Singosari, sampai Mojopahit, sampai Demak, Bintoro, sampai Pajang, sampai Mataram Islam, sampai Indonesia merdeka. Itu sejarahnya. Itu. Ini juga lagi saya lanjutkan satu penelitian yang agak sedikit sulit, yaitu ulama pembaharu poros Timur Tengah Nusantara abad 18-19. Ini nanti kita akan kupas tokoh-tokoh yang menyiarkan Islam pada abad itu intinya mereka-mereka yang terpengaruh dakwah salafiyah, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sana ada Haji Miskin, Piobang, Sumani. Kemudian setelah itu generasi Imam Bonjol, kemudian ada Tuanku Tambusai yang ada di Rohul.
Nanti ada Tuan Kunan Renceh, ada Tuan Kunan Selapan. Di Aceh juga seperti itu, di Jawa juga ada lagi. Bukan hanya Wali Songo. Ya, ada bapaknya Hamka Haji Abdul Karim Rasul. Bapaknya lagi lebih hebat, Amarullah. Dia adalah ahli qiraat yang belajar bertahun-tahun di Mekah. Kemudian punya anak Abdul Karim Amarullah, punya anak lagi Abdul Malik Karim Amadullah, semuanya disebut dengan Hamka, singkatan Haji Malik Karim Amarullah. Baru tahu antum kalau ini singkatan Hamka. Ya, ini semua nanti termasuk nanti aja Ahmad Khotib Al-Minangkabau. Kemudian punya murid-murid, di antaranya muridnya adalah Haji Rasul, bapaknya Hamka tadi, Sulaiman Jambe. Kemudian di Jawa ada Ahmad Dahlan, ada Ki Haji Hasyim Asy'ari. Semua ini pengaruh dakwah di Indonesia bagaimana? Sampai termasuk ada Agus Salim. Bagaimana pengaruhnya dakwah ini kepada Soekarno? Bagaimana tulisan Soekarno tentang Wahabi di dalam kitabnya di bawah naungan, di bawah bendera revolusi. Ini semua harus kita ketahui. Jangan melupakan sejarah Jasmirah. Itu. Orang Indonesia ini kata Soekarno di dalam buku di bawah bendera revolusi paling males nulis sejarah. Paling males. Makanya antum lihat pelajaran yang paling gak disukai di sekolah apa dulu antum? Ngaku aja. Nah itu sejarah. Apalagi sekarang mau masuk kuliah, pamit kepada bapaknya, Pak, saya akan masuk jurusan sejarah. Ngapain lo mempelajari orang mati? Iya. Padahal dikatakan oleh Imam Ibnu Khaldun, mazhab paling bergengsi. Kenapa? Karena semua ilmu butuh sejarah, tapi tidak semua sejarah butuh ilmu. Sejarah tidak butuh semua ilmu. Mas agak merapat mas, ya sini. Agak merapat karena yang belakang berdiri. Ya silakan. Yang di luar masuk aja Pak. Ini masih kosong. Ya, sini nanti ada kebulinya insya Allah. Tenang. Yang dekat saya nanti dapat hadiah menarik. Umroh gratis, insya Allah pulangnya aja yang bayar. Silakan. Oke. Ya, insya Allah nanti yang datang belakangnya silahkan di belakang, ya. Ya masuk datang belakangan, masuk maju. Oke. Hadirin sekalian dilanjut. Ini gimana mas? Dilanjutkan enggak? Ini belum masuk Siti Jenar ini. Atau langsung to the point. Kita ngusut dulu sejarah. Hadirin sekalian, setelah itu muncul kemerdekaan Indonesia. Semua dipelopori orang-orang Islam. Cikal bakalnya adalah HOS Cokro Aminoto. Tapi sayang, orang-orang dulu ya, atau di sana ada segelintir orang atau penulis sejarah anti-Islam yang ditonjolkan pun nama-nama Islam disembunyikan, nama yang Jawa ditongolkan. Kenapa? Enggak Haji Umar Said itu S gitu aja atau C Cokro Aminoto. Enggak HOS Cokro Aminoto. Haji H.A. Salim. Contoh aja, Halim Perdana Kusuma, itu kan namanya bagus. Abdul Halim Perdana Kusuma. Jadi pahlawan yang sekarang namanya dijadikan nama bandara. Itu. Ini mereka orang-orang Islam. Makanya pendiri sah negara ini adalah Muslim. Dan pemilik sah negeri ini adalah Muslim. Antum jangan ragu. Kenapa? Karena yang mendirikan, yang memerdekakan, yang berjuang sampai darah penghabisan adalah Muslim. Enggak mungkin non-Muslim, apalagi Kristen. Masa iya sih jeruk makan jeruk? Kristen memerangi Kristen? Portugis, Kristen Katolik,
Belanda Kristen Protestan. Sekarang kita kiaskan aja sama antum semua. Kalau seandainya yang jajah ini Saudi, antum mengarangi dia? Antum akan angkat senjata memerangi dia? Gak mungkin. Tapi kan antum lupa yang gini-gini. Gak memperdulikan. Bahkan kita minder menyatakan kita ini pemilik bangsa kita. Pemilik Indonesia. Itu yang harus kita pahami. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu anak Nabi Nuh yang ketiga adalah Yafid. Yafid ini punya anak Yunan satu. Nanti akan menjadi keturunan menurut Al-Mas'udi ini turunannya bangsa Yunani. Ya. Terus kemudian yang kedua karena nanti anak cucunya migran ke daerah Yunani. Kemudian yang kedua namanya siapa? Ya'jud Ma'jud. Nah, Ya'jud Ma'jud. Namun pada zaman Zulkarnain, cuman Zulkarnain ini siapa? Para ulama jangankan di antara tabi'in, di antara sahabat saja berbeda tajam. Bahkan Umar bin Khattab sama Abdullah ibnu Abbas, dia adalah malaikat. Mengatakan. Karena dia bukan Alexander Agung. Itu. Karena ada sebagian ahli sejarah yang terkacaukan dengan nama bahwa Zulkarnain atau Alexander Agung ini katanya Zulkarnain. Tidak. Kenapa? Karena Zulkarnain itu raja mana? Persia atau Romawi? Loh kan? Romawi atau Persia? Itu. Ya kalau enggak Persia ya Romawi pasti. Antum nebak gitu aja susah. Jadi sebetulnya dia itu Romawi, kemudian dia itu menjelajah, menguasai Persia, sampai akhirnya sampai India. Dan dia kafir. Sementara Zulkarnain adalah Muslim. Makanya sampai saking misterinya ditanyakan oleh ahlul kitab kepada Rasulullah, kemudian diturunkanlah surat apa? Al-Kahfi. Ketika itu Allah pun menegur Rasulullah karena dia langsung mengatakan besok saya jawab. Tidak mengatakan insya Allah. Nah Yunan ini sebelum di antara anaknya ada yang namanya Tartar. Nah ini. Tartar ini nanti melahirkan anak namanya Mongol, bangsa Mongol. Akhirnya sebagian anak Tartar ini migran ke Jawa. Makanya menurut Tom Raffles dari sejarah dan juga gubernur, jenderal gubernur Inggris untuk Jawa dan juga pernah bertugas di Sumatera, dan ketika istrinya kena malaria di sana dibawalah ke Bogor, kemudian dibikinkan rumah dan taman di sana, sekarang menjadi Taman Bogor untuk nyenengin istrinya, diberikan saung itu, ada semacam tempat kayak gazebo, itu tempat istirahatnya istrinya Tom Raffles sambil melihat tempat taman air dikasih bunga yang namanya bunga penemuan dia Rafflesia. Oh, baru tahu juga. Tuh. Nah, gubernur-gubernur yang jajah Indonesia itu sejak zaman setelah dibubarkan VOC tahun 1779, kemudian setelah itu muncul negara India yang pertama kali adalah Jenderal Gubernur Dendles. Kemudian setelah itu Tom Raffles, kemudian setelah itu Van den Bosch, kemudian setelah itu Van den Kok. Maka setelah itu banyak kok. Main badminton. Itu ya. Itu yang menerapkan kultur stelsel, tanam paksa itu adalah Van den Bosch. Nenek moyang kita disuruh untuk menanam di kebun, di sawah, di mana tembakau, teh, terus kopi semua. Bahkan di daerah Padang itu Pak, gila-gilaan. Orang Padang dibohongin sama Belanda. Yang enak kopi itu daunnya. Akhirnya Pak, ada kopi, daun, kopi. Kan gitu. Itu. Dibohongin. Yang enak itu apanya? Daunnya. Padahal yang dipakai oleh Belanda apa? Kopinya. Itu. Dan menurut penelitian Peter Carey, keuntungan yang dikeruk oleh Belanda ketika itu 75 miliar dolar untuk kultur stelsel tersebut. Nenek moyang kita dipekerjakan dalam 1 bulan 200 jam tanpa upah. Sedih, perih. Kemerdekaan ini mahal. Ya?
Diponegoro aja sekarang ini mengorbankan 200.000 nyawa untuk perang Jawa melawan Belanda. Anehnya di sana ada distorsi, katanya perang gara-gara kuburan kakeknya dipakai jalan oleh Belanda. Saya tanya sama antum, kuburannya nenek moyangnya Mataram di mana? Di Bukit Imogiri kan? Mungkin nggak ada jalan naik ke bukit begitu. Ngapain susah-susah banget? Itu distorsi. Dan di dalam buku Peter Carey yang judulnya Takdir, penelitian selama 30 tahun tentang perang Diponegoro, perang Jawa, tidak pernah menyebut-nyebut namanya kuburan ini pemicu perang. Begitu juga distorsi perang Sumatera. Imam Bonjol katanya perang antara Wahabi dengan kaum adat. Begitu juga Aceh. Mahal. Dan kita tidak menang kecuali karena berkat rahmat Allah. Makanya di dalam batang tubuh Pancasila, berkat rahmat Allah memang betul. Tidak semata-mata terusirnya Belanda, apakah kita perangi, kita menang? Enggak. Karena kalah perang dengan Jepang. Jepang pun keluar dari Indonesia. Kenapa? Karena kalah dengan tentara sekutu. Coba, sekutu aja kalah, apalagi selalat. Antum biar melek, sekutu. Itu. Makanya berkat rahmat Allah, makanya nggak boleh sombong. Nggak boleh petentang-petenteng, apalagi sekarang kesannya subhanallah. Merayakan kemerdekaan itu nggak pernah mencerminkan kemerdekaan. Lombanya naik pohon gambir. Ya, kemudian lari karung, lari kelereng, lari nangkap belut, tarik tambang, tambangnya ditarik orang asing semua. Iya, iya kan? Tambang minyak habis, tambang batu bara habis. Yang ada cuman tarik tambang. Iya, kita tinggal dapat tambangnya itu, Pak. Masya Allah. Ini sama subhanallah. Bicara pondok pesantren, akhirnya agamanya hilang, tinggal pondoknya, hilang pesantrennya. Ya, pondok indah, pondok cabe kan gitu. Ya, karena sudah lupa ajaran pesantren. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kemudian disinilah mulai disebutkan di dalam SNI, Sejarah Nasional Indonesia, bahwa kapal-kapal yang dinaiki orang Tartar menuju Jawa itu muatannya kurang lebih 200 sampai 300 orang. Oh itu. Dan mereka datang sebelum Masehi. Karena terus kemudian setelah tahun 1 Masehi datanglah orang-orang India sudah mulai datang menginjak ke Jawa. Dan ketika itu Sumatera Jawa tadi masih nyambung. Sehingga dilihat kok Dowo. Bahasa Sangsekertanya Dowo itu apa? Panjang. Pulau ini panjang banget, Jawa, akhirnya disebut Jawa. Ada yang mengatakan bahwa Jawa itu dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah itu namanya Jawawut. Al-Mas'udi mengatakan bahwa panjangnya itu kurang lebih 400 farsah. Satu farsah itu kurang lebih ada 12 mil ya. 1 mil tadi 1,8. Itu, jadi panjang. Ini masih nyambung. Karena terjadi peletusan Krakatau pertama kali menurut ahli sejarah tahun 444 Masehi. Kemudian keletusan kedua tahun abad 12. Letusan terakhir yang memisahkan antara Sumatera dengan Jawa yang memberikan bentangan kurang lebih 12 mil tahun 1882. Bahkan disebutkan oleh ahli geologi, ketika letusan pertama Krakatau tahun 444 itu merubah suhu bumi turun 20 derajat Celcius. Adem. Itu. Nah, pada tahun 68 Aji Saka datang ke Jawa. Memerangi kerajaan yang namanya Kerajaan Medang Kaulan, raja terakhirnya Dewoto Cengkar. Namun diusut secara sejarah sudah nggak kena. Sehingga orang Jawa lebih belok kepada praktis, aman, yaitu Raja Jin, selesai. Udah, mau apa lagi? Ya kan? Daripada susah-susah ngusut, ya udah Raja Jin. Dewoto Cengkar itu Raja Jin.
Nah, pada tahun 78 mendirikan satu negara Medang Kawulan, dan disinyalir oleh ahli sejarah pindah-pindah sampai akhirnya permanen di Mataram. Dan ketika itu menetapkan tahun Saka tahun 78. Makanya perbedaan antara Masehi dengan Saka 78 tahun. Makanya kalau sekarang 1400 tahun Jawa berarti 1478 Masehi. Itu cara ngitungnya ya. Nah, sejak itulah mulai berdiri kerajaan-kerajaan. Sampai akhirnya datanglah Wali Songo pada abad 4 awal 15, 14 awal 15. Sebetulnya tidak hanya Syekh Maulana Malik Ibrahim, bukan hanya Sunan Ampel, bukan hanya Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, bahkan di sana ada, contoh aja di daerah Karawang itu ada kuburannya Kiai Syekh Kuro, maksudnya Syekh dari Umul Kuro. Umul Kuro itu mana? Madinah, Makkah. Namanya siapa? Hasanuddin. Hasanuddin ini nanti namanya punya anak namanya Syekh Bentong. Nah, Syekh Bentong ini termasuk pernah ikut sarasehan ketika ada muktamar atau rapat Wali Songo di Giri Kedaton. Dan ini otentik karena tulisan daun lontar ini ditemukan di daerah Ferrara, Italia. Di tepatnya di Museum Orestia. Disebut lontar atau runtal, dalam bahasa Italianya kerupak, sehingga disebut kerupak Ferrara. Diterjemahkan dari bahasa Sangsekerta ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Drewes, kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia tahun 2002 oleh Asnan Wahyudi. Sehingga fakta Wali Songo itu baru saja kemarin agak sedikit terang dengan ditemukan buku tersebut yang merekam sarasehan alias muktamar Wali Songo yang diadakan di Giri Kedaton. Nih bunyinya, dengarkan. Yang orang Padang pasti nggak paham. Niki sakataing para wali sami apa guneman ing Giri Gajah ing Gunung Kadaton kang apa guneman tingkahing mangarifat kang karihin pangeran ing Bunang, kaping kalih pangeran ing Mojo Agung, kaping 3 pangeran ing Cirebon, kaping 4 pangeran ing Kalijogo, kaping 5 Syekh Bentong. Nah, akhirnya Syekh Bentong ini pindah ke daerah Malaya. Kemudian dakwah di sana, makanya antum kalau jalan-jalan, terutama kita jalan menuju ke sekolah antar bangsa, di sana ada arah ke daerah Bentong. Nah, itu, karena di sana dia akhirnya dakwah. Nah, di sini Pangeran Bonang maksudnya Sunan Bonang, Pangeran Cirebon maksudnya Sunan Giri, Pangeran Mojagung. Mojagung ini ceritanya ketika Rahmatullah datang ke Indonesia bersama 2 ponakannya, yang satu Abu Hurairah, yang akhirnya nanti tinggal di Mojo Agung sehingga disebut dengan Sunan Mojo Agung. Ya, asal namanya adalah Abu Hurairah, cuman dipanggil orang Jawa Burereh. Ya, karena memang orang Jawa itu kalau mengucapkan Arab itu pasti rusak Arabnya. Ya. Muhammad Said aja dipanggil Mat Said. Ya toh? Ya, sampai Mu'tazilah jadi Mu'tangiyah. Nah, adik yang keduanya namanya Ali Murtadho, tinggal di Gresik. Nah, itu namanya Murtadho, dipanggil orang Gresik apa? Ali Murtolo. Nah, itu Murtolo. Ya, sekarang nama-nama antum kan kacau semua ya. Nama-nama Arab itu kadang-kadang Abdurrahman dipanggil Man. Man aja. Itu. Abdullah dipanggil Tul. Itu. Ya. Itu. Ini kacau. Terutama orang Jawa itu paling sulit mengucapkan ain. Jadi ngain. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Makanya orang yang lahir ahadnya ahad jadi ngahat. Akhirnya karena ahad itu ada wujud nongol diberi nama ngatno. Ahad ono. Nah gini tuh. Karena gitu orang Jawa dulu praktis banget memberi nama. Itu. Contoh aja yang lahir pada waktu Kliwon. Kisi nama Kliwon.
kliwon. Ada yang namanya legi, cuman dipadu dengan bahasa Inggris, legi men. Nah, men gitu. Ya, men itu manusia, karena pada era-era akhir menjelang itu ketika orang-orang Eropa datang itu memang orang Jawa itu adaptatif banget. Jadi ketika orang-orang Arab datang namanya langsung diarab-arabkan walaupun setengah-setengah Jawa, Ponija. Ya tadi ngatno, separuh ahad, separuh ono. Ya, Jawa Arab kan, gitu kan. Ketika Eropa datang namanya pun di Jawa-Jawa Eropakan. Men ditambah men. Contoh supaya anaknya nanti bisa kerja di kantor pos dinamakan Suratman. Itu Suratman kan gitu. Supaya anaknya pinter nyetir mobil Karmen, itu kan. Karman ya kan? Karman itu kan. Ya, cuman nggak ada satupun yang memberi nama Dilman karena udah dikasih nama untuk nama kuda Dilman, gitu kan. Itu Dilman. Terus tadi itu juga kan men gitu. Nurman supaya pinter tanam menanam diberi nama anak Nurman. Lahir ke hari Ahad Ngatman, nah, itu kan gitu Ahad man kan gitu. Jadi ada Ngatno, ada Ngatman. Itu. Ini nama-nama. Jadi ini Syekh Bentong, ada Maulana Maghribi, ini sayang. Maulana Maghribi kalau kita lihat dari dialognya ini, ulama paling bagus, paling lurus dan paling mendalam ilmunya. Sayangnya kita tidak menemukan sejarahnya, siapa dia. Cuman di sini kalau Maulana Maghribi pasti dari Maroko harusnya, karena Maghrib, dari Maroko. Ya, yang disinyalir dia pernah mendirikan pesantren di Klaten namanya Sunan Grebek. No, coba bayangkan, orang Jawa itu loh Pak, ngomong Maghribi jadi Grebek. Itu Grebek coba. Ngaji ke Sunan Grebek aja. Maksudnya Maghribi, ya Grebek gitu ya. Nah itu coba. Ini soal masalah pelafatan. Makanya kemarin saya kritik. Ada satu klaim bahwa Gajah Mada itu Muslim. Saya katakan tidak benar. Alasannya si penulis itu bahwa Gajah Mada itu Muslim karena asli namanya adalah Gaj Ahmada. Pertama, orang Jawa tidak pernah mengejak Gaj, itu enggak pernah. Karena ini kalimat sulit di lisan Jawa, Gaj. Terus kemudian Gajah Mada jadi Ahmada, itu enggak mungkin karena D itu berat, cenderung dihilangkan, bahkan menjadi L. Contoh tadi, Murtadho jadi Murtolo. Enggak mungkin sekarang Gaj Ahmada. Dan enggak ada ejaan di dalam bahasa Jawa itu Mada, enggak ada Ahmada. Bahkan namanya gajah, itu gajah, Mada itu tangkas dan gesit serta garang. Makanya disebut Gajah Mada karena dia itu sosok yang sangat gagah, berani, gesit, dan tangkas. Dan memang pada masa-masa itu orang-orang tokoh-tokoh bangsawan itu senang menggelari dirinya. Karena Gajah Mada ini disinyalir adalah gelar bukan nama, dengan nama-nama hewan. Contoh hayam wuruk. Hewan apa nama manusia itu? Hayam wuruk, ayam. Ayam itu apa? Ya ayam. Wuruk itu apa? Terpelajar, berarti ayam sekolah. Ya kan gitu. Masya Allah. Berarti ini ayam sarjana. Ya ayam wuruk. Wuruk itu apa artinya wuruk? Diulangi, dikasih pelajaran. Berarti hayam wuruk, ayam terpelajar. Oh itu kan. Dan ini singkatan-singkatan seperti ini julukan gelar. Ya, contoh. Dan kadang-kadang ada juga perusahaan aja nama-nama hewan, ada nama tempat. Contoh perusahaan nama hewan apa? Gajah duduk. Nah itu kan gitu. Nama perusahaan, contoh tempat, Godang Haram. Ya, Godang Haram. H itu di dalam bahasa Arabnya kan H, ya kan? Mas, sekarang saya tanya antum kok domblang-domblang tuh mas? Nyambung gak antum? Mas, huruf H kalau ditulis ke dalam bahasa Indonesia jadi apa? Hah? H. Coba antum, halal jadi apa? Halal.
Jadi godang haram. Aslinya godang haram. Terus kemudian ditulis ke dalam bahasa Indonesia garam. Itu haram atau garam. Yang benar nggak? Antum jangan percaya ya satu ini. Oke, kembali lagi ke Gajah Mada. Gajah Mada. Yes, ada pencinta godang garam mulai kedap-kedip ini. Mulai tersindir. Oke, Gajah Mada. Nama-nama hewan contoh anaknya Kertawijaya. Kertawijaya ini Raja Majapahit Brawijaya V setelah Hayam Wuruk punya anak-anak yang sudah muslim. Anak yang dijadikan Adipati Surabaya namanya Lembu Suro. Yang menjadi Adipati Madura Lembu Beteng. Yang menjadi Adipati Pengging namanya siapa? Kebo Kenongo. Loh, nama-nama hewan. Jadi ini asli Gajah Mada itu bukan dari bahasa Arab. Terus kemudian di dalam seluruh sejarah menyatakan bahwa agamanya dia itu Siwa Buddha. Jadi dulu itu ada agama oplosan Siwa Boja. Siwa mewakili Hindu, Bo itu Buddha, Jawa. Yang pertama kali mencetuskan ini adalah Kertawijaya. Kertanegara, Raja Singosari. Sebelumnya sudah dioplos Hindu-Buddha oleh Airlangga. Makanya aslinya untuk menyatukan pertentangan antara Hindu-Buddha, maka agama ini dioplos, disatukan oleh Airlangga menjadi agama Hindu-Buddha. Makanya katanya Solihin Salam, tidak ada agama Hindu-Buddha kecuali di Indonesia. Di luar Indonesia ya Hindu, Buddha. Makanya Tuhan yang pertama kali aslinya adalah Siwa. Kemudian setelah disatukan ini Tuhan yang diunggulkan oleh Airlangga siapa? Wisnu. Makanya disimbolkan manusia bersayap. Nah, Airlangga ini anak dari turunan setengah Bali, setengah Jawa. Yaitu anaknya Raja Udayana yang nikah dengan putri biasa atau putri dari rakyat jelata dari Surabaya namanya Mahendra Datta. Dari pernikahan ini lahirlah namanya Airlangga. Mahendra Datta itu perempuan, bukan laki ya, perempuan. Istrinya Prabu Udayana. Ini jas merah sejarah ya. Oke, hadirin sekalian kita sekarang menginjak. Ini ada Syekh Lemah Bang. Nah inilah. Jadi di dalam sarasian tersebut ternyata menyoal masalah kaitannya makrifat Siti Jenar, ajaran Siti Jenar ini sesat atau tidak. Makanya dari dialognya ini kita baca ya. Saya tidak membaca seluruhnya, hanya saya membaca dari kritikan-kritikan para wali ketika datang itu. Pertama yang paling agak sedikit galak adalah Sunan Pentong yang bernama Allah, dialah Allah mampu berada di dua kondisi, dia tak ada duanya. Yang lebih keras ini tegas lagi Maulana Maghribi berkata sambil menunjuk dirinya sendiri, ya, iya angaranin iki nanging dudu iki jisim atane ki, apakah badan ini yang dimaksud, tetapi kan bukan ini, bukankah ini jisim namanya? Maka Syekh Lemah Bang berkata, yo ingsun iki Allah, endi sing malih mapan ora nono malih saking ingsun yo iki. Ya aku ini adalah Allah, di mana yang lain memang tidak ada lagi selain aku ini. Maulana Maghribi menimpali menyaut, arane puniki, apakah yang Anda maksud jasmani Anda ini? Syekh Lemah Bang menjawab, ya. Saya tidak, langsung aja saya bahasa Indonesianya, saya tidak lagi berbicara soal jasmani lagi. Apakah sebenarnya yang menjadi pokok masalah sebenarnya bukan masalah jasmani lagi. Pada tempatnya kita sama-sama mengungkapkan rahasia pandangan masing-masing. Karena itu jangan ada perasaan yang bukan-bukan. Hendaklah saling mencapai pengertian. Maulana Maghribi menjawab,
Inggih leres tuan punika dan seterusnya. Tuan memang benar, tetapi Anda jangan menganggap bahwa pernyataan Anda akan didengar orang. Sadarilah dengan hati-hati mengarifat yang Anda ungkapkan, kalau orang mendengarkannya. Akhirnya ditutup oleh Pangeran Giri Gajah yang ketiga itu menjadi pemimpin diskusi dan juga sekaligus ketua penyelenggara acara tersebut. Tidak diragukan bahwa orang model corak pikiran Syekh Selmabang laksana penari gambuh yang memukul pancang seraya berkata, siapa yang akan mengetahui namaku tanpa aku menyebutkan namanya sendiri. Perhatikanlah hal itu, dan saya sendiri bergelar Prabu Satmata. Semua para wali setuju, tetapi yang dicegah, yang dihalang-halangi kata-kata Syekh Lemabang. Namun bagaimana para wali itu mencegahnya? Sementara Syekh Lemabang sudah tidak bisa dinasihatin lagi. Akhirnya setelah pertemuan itu dinyatakan bahwa Lemabang ini atau Syekh Siti Jenar adalah keluar dari ajaran Islam, bahkan kafir, murtad, dan akhirnya dihukum mati oleh Wali Songo. Ini asli. Dan buku lagi yang sedang saya terjemahkan, tapi hampir 1 tahun belum kena, yaitu buku Headbook Van Bonang. Ini tulisan asli Sunan Bonang. Ditemukan di Leiden, Italia, ini di Leiden, Belanda. Di sana sudah dijadikan sebagai disertasi 3 doktor. Ya. Yang buku kemarin alhamdulillah hasil koresponden saya mendapatkan itu dan diterjemahkan oleh di Kubah ke dalam bahasa Belanda oleh Profesor Dr. Srich dan juga oleh Kuning dan beberapa sarjana yang lainnya, ya. Macamnya seperti ini, ya. Sebentar, anak tunjukin. Nah, kalau ini buku Sunan Bonang tafsir yang ada di dalam museum Demak, Masjid Demak Bintoro. Kemudian yang selanjutnya ini yang dimaksud buku yang ditemukan di Belanda. Ini masih tulisan Sangsekerta. Kemudian diterjemah. Nah, sekarang sudah Latin. Kalau bahasa Belandanya sebagai pengantar sudah kita terjemahkan selesai. Kemudian tinggal bahasa Sangsekerta Kawinya. Saya cari dalang seluruh Indonesia nggak nemu-nemu. Karena nggak bisa menerjemahkan ini kecuali yang memang paham bahasa Sangsekerta, bahasa-bahasa yang memang sudah lama, ya. Bahasa yang dipakai seperti ini, Mas, ya. Nah, sebentar. Ini saya cuplik isinya di antara isi daripada kitab Headbook Van Bonang di buku Wali Songo ini antum lihat halaman 227 sampai 232. Di sini disebutkan metroningsun den sami siro akecapo becik-becik kalawan lampah niro dohir batin anuto kang saringat. Maksudnya syariat. Andika Rasulullah SAW asih pramuliho sing ing siro ing Rasulullah SAW margoniro anampani sing anugrahing pangeran. Mitra ningsun iku titinggalan ningsun ing siro kang awet. Ana putuniro sami wekasen sami anuto wirasaning patuturan ningsun iki kabeh. Sampai pesan yang menarik, beliau mengatakan di akhir daripada pesan itu, mitra ningsun karana sira iki apa-apa siono sami-sami nira Islam lan mitra nira kang asih ing sira lan anyegao sira ing dolalah lan bid'ah. Supaya antum yang nggak bisa bahasa Jawa ngerti terjemahannya, wahai saudaraku, selagi kalian masih hidup, hendaknya saling tolong menolong sesama muslim dan hendaknya saling berkasih sayang sesama kalian, serta hendaknya mencegah kesesatan dan kebid'ahan. Jadi hadirin sekalian, soal masalah kaitannya dengan pembahasan bid'ah, menyoal bid'ah, itu sudah menjadi wacana rame, menjadi wacana yang lumrah di kalangan para wali. Enggak aneh.
Loh sekarang kok aneh? Ini ada apa? Ada konsep apa di sini? Mereka wajar-wajar saja membahas itu. Bahkan di sana ada perdebatan antara Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, dan juga Sunan Kudus menyoal masalah adat istiadat. Dengan tegas Sunan Ampel mengatakan bahwa adat istiadat ini kalau dibiarkan nanti terus kemudian dianggap bagian daripada agama, apakah tidak menjadi bid'ah? Oh, Masya Allah. Nah hadirin sekalian, kita sekarang mulai masuk, tadi muqaddimah. Ya. Sekarang baru mulai masuk Sunan Syekh Siti Jenar. Nah ini. Siti Jenar, ya. Tadi saya itu awali dari Nabi Adam ingin membuat rangkaian gitu ya. Antum bisa nyambung, oh berarti kita itu diusut-usut ya turunannya ke Nabi Nuh. Tapi lewat Ya'jud Ma'jud. Nah itu. Makanya sama nih turunan Ya'jud Ma'jud ya. Sadar wis ya, alhamdulillah. Makanya susah diatur nih. Karena ponakan Ya'jud Ma'jud itu. Ya. Kalau orang Arab kan diusut-usut ketemunya ya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Lah kita itu diusut-usut paling ya tinggi-tinggi ken narok, ken dedes. Makanya nggak usah bangga nasab gitu itu. Apalagi ngaku petentang-petenteng Imam Mahdi turunan Rasulullah. Sejak kapan ada Imam Mahdi pesek? Enggak mungkin. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya jelas kok. Al-Mahdiyu minni, Mahdi itu dariku. Min itroti dari turunanku. Min waladi Fatimah dari anak cucu Fatimah. Ajlal jabhati, jidatnya lebar. Aknal anfi, hidungnya mancung. Oh itu jelas. Makanya Imam Syafi'i itu adalah salah satu imam madhab yang satu-satunya yang turunan Rasulullah. Yang lainnya ajam. Orang luar Arab. Itu dikisahkan oleh salah satu muridnya Imam Syafi'i itu bila bicara kadang hidung pucuknya nyambung dengan bibirnya. Saking mancungnya. Itu ya, mancung dia itu. Nah, kita makanya nggak usah klaim. Terus apa sih hebatnya turunan Rasulullah kalau amalnya tidak sesuai dengan Rasul? Makanya Rasulullah SAW mengatakan man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lamban, nasabnya tidak mempercepat ke dalam surga. Syekh Siti Jenar dijulukin orang wali paling nyentrik. Wali dari segala wali, dialah yang paling hebat dan paling fenomenal. Dia disinyalir pengadop pemikiran Al-Ittihad yang dicetuskan oleh Abu Yazid Al-Bustami dioplos dengan Al-Wahdah, yaitu Al-Wahdah, Al-Hulul yang dicetuskan oleh Al-Hallaj, Abu Husain Al-Hallaj. Apa perbedaan antara Ittihad dengan Hulul? Kalau Ittihad itu Allah dan hambanya itu melebur. Yaitu melebur. Seperti meleburnya kopi, susu, air sama gula. Sudah tidak bisa dibedakan. Kalau sekarang hulul itu hanya sekedar meresap. Yaitu. Kalau di sini bedanya masing-masing itu masih punya kesatuan berdiri sendiri. Cuman di sini menyatu. Maka kemudian hadirin sekalian dipertajam, diperbaiki lagi menurut mereka, tapi sebetulnya bukan diperbaiki, dipertajam, diperparah lagi penyimpangannya oleh Ibnu Arabi. Muncullah wahdatul wujud. Dan kalau kita usut katanya Imam Ibnu Taimiyah, ya, antum bisa lihat di halaman 324. Sedangkan Ibnu Arabi menurut Ibnu Taimiyah membawa pemikiran tasawuf filsafat bercorak ateis, menggulirkan pemikiran wahdatul wujud yang implikasinya lebih besar daripada pemikiran tasawuf panteisme.
Dan juga dikatakan di sini, dan menurut para peneliti asal mula pemikiran wahdatul wujud lahir dari pengaruh agama India, kemudian menyusup ke dalam Islam melalui tasawuf filsafat, sehingga pemikiran wahdatul wujud bukan dari ajaran Islam. Bahkan India pun mengambil dari filsafat Persia. Ya. Dan ini juga sangat masuk akal karena asal muasalnya Arya itu dari Persia, kemudian hijrah ke India, melahirkan agama namanya Hindu. Dan Hindu juga memiliki akidah atau ideologi panteistik ini. Kenapa? Karena Brahman dengan Atman, ya itu aslinya. Jadi Brahman atau Brahmana ini aslinya itu doa, Pak. Mantra, nur cahaya. Kemudian dicari oleh resi-resi itu. Sehingga cahaya ini netes pada orang, maka orang itu akhirnya dinobatkan menjadi Brahmana, menjadi Tuhan. Nah, pancaran sinar inilah yang nanti menciptakan makhluk, menjadi terciptanya makhluk adanya alam yang disebut dengan Atman. Antara Brahman dengan Atman ini di dalam prosesnya selalu terus berproses untuk menyatu kembali. Melalui samsara kalau menurut istilah agama mereka. Kemudian ketika menyatu antara Atman dengan Brahman, maka saat inilah terjadi puncak daripada kenikmatan masuk nirwana. Nah, ini di teori ini diambil oleh sebagian kelompok Islam, bahkan diaktualkan menjadi akidah wahdatul wujud. Pertama kali digulirkan oleh Abu Yazid Al-Bustami namanya Ittihad, kemudian Abu Husain Al-Hallaj menjadi hulul, kemudian wahdatul wujud oleh Ibnu Arabi At-Ta'i, lalu menyebar ke dunia Islam. Malah sebelum Siti Jenar sudah ada di daerah Sumatera namanya Hamzah Al-Fansuri. Al-Fansuri itu nama lain dari mana tadi? Barus. Makanya disebut Al-Fansur atau Al-Qansur. Dan itu daerah yang ada di Sumatera, Barus. Makanya dia lahir dari sana sehingga namanya Hamzah Al-Fansuri. Sehingga dialah yang melebarkan sayap wahdatul wujud. Makanya menurut ahli sejarah, kalau kita mengusut asal-usulnya Siti Jenar dari mana, ada yang mengatakan dari Persia. Ada yang berarti dia itu belajarnya di Irak. Ada yang mengatakan dia itu dari Pasai Aceh. Ada yang mengatakan dari Cirebon Jawa. Bahkan ada yang mengatakan lahir dari tanah, dari cacing. Ya. Tapi sampai hari ini manusia itu asal usulnya dari cacing belum ada kecuali di wayang sama ketoprak. Ya, ini enggak mungkin ya. Oleh karena itu hadirin sekalian, menurut ahli sejarah, sebagian ahli sejarah, inilah yang saya kuatkan, bahwa Siti Jenar itu memang manusia historis ada, bukan fiktif tidak ada. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hamka, dan Hamka pun menukil dari H.M. Ar-Rasyidi, mengatakan bahwa Siti Jenar itu hanya manusia fiktif, dihadirkan tokoh fiktif itu untuk menakut-nakutin supaya orang itu tidak terpengaruh dengan pemikiran wahdatul wujud oleh Wali Songo di kalangan umat yang awam ini. Tapi ini merupakan suatu pernyataan atau pendapat, statement yang banyak dibantah oleh ahli sejarah, bahkan kebanyakan ahli sejarah bahwa Siti Jenar adalah manusia historis bukan fiktif. Dalilnya tadi tertulis namanya terang-terangan Syekh Lemah Bang Siti Jenar ada di dalam keropak Firara yang ditemukan di Italia, dan buku ini paling orsinil yang menjelaskan tentang Wali Songo. Oleh karena itu dari mana? Dari Aceh. Dia dulu itu menurut ini ahli sejarah Melayu, dia dulu itu penasihatnya Raja Bokoi Permala Aceh. Kemudian namanya Abdul Jalil, kemudian dikirim ke Jawa untuk menyiarkan, mendakwahkan agama wahdatul wujud. Di sini dikenal orang Syekh Sidi Jenar, namanya Sayyidi Jenar. Sayyidi itu Sayyid, Jenar itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Cuman lagi-lagi lidah Jawa itu tidak fasih mengucapkan Arab Siti Jenar. Contoh aja, Kalijaga itu kan aslinya Qodi Jaga, Zaka.
Ya namanya qadhi jadi kali. Loh, lagi-lagi D itu di lidah Jawa berubah jadi L. Ya, tadi kan murtadha menjadi murtolo. Qadhi jadi kali. Makanya nggak mungkin ada ejaan Gaj Ahmada. Kali jaga. Jaga itu artinya zakka. Berarti hakim yang sangat bagus, yang sangat adil. Itu titel, gelar. Namanya Umar Said. Namanya Mas Said. Maaf. Ya, dengan demikian hadirin sekalian, ini semuanya adalah penamaan yang keliru, pengucapan lidah. Dengan demikian dia nama aslinya San Ali Ansor. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang cerita cacing. Ya, cacing disinyalir dia itu dari cacing. Ya, ya. Jadi Siti Jenar kalau memang asalnya dari cacing itu berarti dia itu anaknya biksu dari Cirebon. Ya. Di sana dia melakukan tingkah laku yang akhirnya tidak menyenangkan orang tuanya, maka akhirnya orang tuanya menyabda jadi cacing. Dibuanglah ke sungai. Tapi sampai hari ini sungai pembuangannya di mana enggak ketahuan. Ya memang enggak jelas. Nah, ketika Sunan Bonang sedang memejangkan ngilmu. Nah, orang Jawa itu tidak hanya punya ilmu tapi ngelmu. Karena ain berubah menjadi angain, ngelmu. Tapi ngelmu ini tidak sembarangan ilmu. Bisa dipelajari lewat cara belajar seperti ini. Abata tidak, ngelmu itu singkatan angel ditemu. Makanya belajarnya pun melalui proses yang sangat sulit. Bahkan bisa harus menyelam ke lautan, ke dalam air, menjadi cacing, menjadi gagak putih. Nanti gagak putihnya ketika belajar sama Sunan Giri. Nah, saat Sunan Bonang melakukan wejangan, dia merasakan dengan ma'rifatnya, berasa ini ada yang mencuri ilmu saya. Ya, tapi tidak dihiraukan. Akhirnya di sela-sela wejangan ngilmu itu, kapal perahunya Sunan Bonang itu bocor. Diambillah tanah di sekitarnya, ternyata dicabuk masuk bersama tanah yang diambil Sunan Bonang, ditemplokin. Akhirnya dia tahu ini ada cacing aneh, makanya disabda kun fayakun menjadi manusia. Oh, hebat kan? Makanya hadirin sekalian, betul. Wali Songo ini katanya Ahmad Mansur Suryanegara yang punya kitab sejarah Api Sejarah. Antum baca kitab itu. Dia mengatakan bahwa Wali Songo ini ya ditulis dengan versi Hindu Buddha atas nama Islam. Jadi bajunya saja Islam, tetapi hakikat sejatinya adalah versinya Hindu Buddha. Coba antum lihat wali ya tapa, apalagi Sunan Kalijogo itu paling sakti. Bisa bertapa dipendam cuman kepalanya tok 2 tahun. Oh coba. Kemudian bertapa di pinggir sungai sampai lumutan. Ya. Coba mau diambil pun bambunya ditebang semua. Ya, ini semua apalagi Cokrojoyo yang bertapa cuman di atas batu ya sampai lumutan. Batunya terus kemudian hutannya itu tumbuh ilalang banyak. Ini Cokrojoyo ini muridnya Sunan Kalijogo. Setelah dia tak lama ninggalkan muridnya, lupa kalau punya murid bertapa. Dan kamu jangan kemana-mana sebelum saya balik. Ya, ingatnya di daerah Upih. Upih itu Malaka. Wah iya, saya kan lupa punya murid sedang bertapa. Akhirnya segera pulang ke Jawa, ditemukan sudah lupa tempatnya, apalagi tumbuh-tumbuhan yang semak belukar ilalang banyak. Akhirnya dibakarlah untuk jalan pintas menemukan Cokrojoyo, anak ini muridnya tadi. Ditemukan dalam keadaan kosong. Sejak itulah Sunan ini diberi gelar Sunan Geseng. Anehnya dibakar gosong itu enggak mati, malah sujud. Ya, sujud dalam keadaan sujud kayak Nabi Ibrahim aja ini.
Ini cerita-cerita semuanya adalah kosong, nggak ada kenyataannya. Inginnya cerita-cerita fiktif dan mitos ini, para pembuat cerita itu ingin membuat satu kuliran, ingin membuat semacam cerita kepada anak cucu di Jawa ini. Kamu jangan terkagum-kagum dengan wali Jawa, nabi-nabi Arab. Jangan terkagum dengan wali-wali Arab, ya nabi-nabi Arab. Wali Jawa itu lebih hebat daripada wali Arab. Coba ada yang dibakar nggak mempan kayak Nabi Ibrahim aja. Ada yang dilempar ke lautan kayak Sunan Giri, kayak Nabi Musa aja. Ditandingin semua mukjizat. Ya. Yang hebat lagi hadirin sekalian, Sunan Kalijogo ketika sudah menyatakan tunduk patuh kepada Sunan Bonang, maka dia menyatakan diri untuk siap menjadi muridnya. Akhirnya disuruh bertapa ngidang di hutan. Selama dia bertapa ngidang, ternyata betul-betul jadi kijang. Ya, ternyata setelah jadi kijang beberapa lamanya disuruh balik jadi manusia, nggak mau. Lebih betah jadi kijang. Karena Sunan Kalijogo sudah diharapkan pulang oleh orang tuanya, yaitu Arya Tejo IV, Adipati Tuban, maka minta dengan sangat supaya Sunan Bonang bisa mengembalikan dia menjadi manusia. Akhirnya dilempar nasi 4 kepel, kun fayakun, berubah jadi manusia lagi. Hebat, Masya Allah. Makanya kalau kita lihat cerita ini, orang Jawa itu hebat semua. Wali itu sakti mondroguno, ora tedas paluning pande, otot kawat balung wedi, ketek pasti tape. Apalagi keringet solar. Itu kan gitu. Yang lebih hebat lagi Ki Kedu. Kedu ini jagoan Indo-Buddha dari Kedu. Kedu itu daerah sekitar Magelang. Pergi ke Kudus untuk menantang kesaktian Sunan Kudus. Naik nampah, yaitu ayaknya padi. Karena dia punya ilmu peringan tubuh, maka nampah dinaikin kemudian langsung terbang seperti pesawat siluman, set, dalam hitungan detik, menit sudah nyampe ke Kudus. Hebat. Set. Gitu. Setelah nyampe di sana, melayang-layang di kampungnya Sunan Kudus sambil nantang-nantang, Kudus keluar kamu, kalau berani menghadapi kesaktian saya. Namun Sunan Kudus ketika itu sedang asyik dzikir di masjid. Tapi lama-lama ditantang-tantang, diledek-ledek, kupingnya Sunan Kudus gatel juga. Akhirnya keluar, langsung melihat ke atas sambil Ki Kedu melayang-layang, ya, ngeledek, balik lagi ke atas. Maka Sunan Kudus akhirnya kesel jengkel, Kedu turun kalau kamu berani menghadapi saya. Set, gitu. Ini anak kurang ajar ya. Akhirnya ditunjuklah langsung oleng gitu Pak. Hilanglah tersedot kekuatan yang kesaktian peringan tubuh tersebut dari Ki Kedu. Tidak seimbang. Akhirnya apa? Dia bersama nampaknya jatuh ke Comberan. Daerah itu Comberan, bahasa Jawanya Jember. Sejak itu disebut daerah Jember. Ini cok gali cok, digali-gali cocok. Antum biar sedikit-sedikit tahu isi yang sebenarnya ya, anak kasih ini. Apalagi Begawan Minto Semeru dengan Sunan Giri. Itu lebih hebat lagi. Ya adu kesaktiannya. Ini semuanya hadirin sekalian. Khurafat, mitos, nggak ada kenyataannya. Buktinya orang Jawa nggak pernah menang perang sama Belanda. Harusnya kalau begini menang. Belanda disentil-til. Udah. Padahal Pak, pasukan Belanda itu nggak banyak. Perang Jawa itu pasukan Belanda aslinya cuma 8.000. Cuma dia pandai mengadu. Divide et impera. Coba bayangkan pasukan Jawa itu yang dipimpin oleh Diponegoro berapa? 200.000. Di daerah Sumatera juga Imam Bonjol hampir sama. Mereka sedikit. Tapi nggak pernah menang. Coba kalau tadi,
punya peringan tubuh. Kalau saya sekarang bukan naik nampak, naik baskom. Oh gitu, ada yang nggak usah beli pesawat ulang-alik, pesawat siluman, apalagi sekarang pakai drone ya, nggak usah, udah pakai ilmu kedua aja untuk memadamkan hutan terbakar. Set ada. Ini semuanya khurafat. Hadirin sekalian, yang lebih hebat juga lagi ini, bagaimana adu kesaktian Siti Jenar dengan Sunan Kalijogo. Wah ini, Anda sampaikan karena nyambung kan. Antum melihat bisa dibaca di sini dan bantahan saya pelurusan ini halaman 335 kesaktian Siti Jenar. Jadi ceritanya setelah Siti Jenar dinyatakan sesat, mau ditangkap oleh para wali, nggak ada yang bisa nangkap. Akhirnya ditangkaplah Sunan Kalijogo bersama wali itu. Berubah jadi 4. Bingung, mana yang asli ini? Semua wali nggak ada yang bisa membedakan mana yang Siti Jenar palsu dengan wanita ini Siti Jenar yang asli. Yang tahu hanya Sunan Kalijogo. Tangkap truk ternyata kena. Asli yang kena. Ternyata lepas lagi ngilang. Karena punya ilmu ngilang. Masuklah ke dalam bumi. Oh coba. Akhirnya juga dia bisa disusul oleh Sunan Kalijogo. Di dalam bumi menciptakan kota yang sangat indah. Dengan berbagai macam keindahannya, tamannya dan yang lainnya. Sunan Kalijogo pun terbelalak sebentar. Akhirnya dia menciptakan kesaktian berupa petir, guntur dan hujan yang sangat deras sambil menciptakan kapak-kapak jadian. Merusak, menghancurkan kota-kota yang diciptakan oleh Sunan Siti Jenar tadi. Akhirnya Siti Jenar kalah. Sepengetahuan saya Pak, makhluk yang bisa bertengkar di bawah bumi cuman rayap. Iya rayap sama temennya. Nah ini seperti ini anehnya Pak. Ini diusung mendapatkan waktu yang paling lama di film dokumenter Wali Songo. Antum kalau melihat film itu paling lama apa? Siti Jenar sedang tengkar adu kesaktian dengan Sunan Kalijogo. Padahal semua ini nggak ada, nggak pernah terjadi, kosong belaka. Dengan demikian hadirin sekalian, ajaran dan juga kemampuan kesaktian semua ini menunjukkan kesesatannya Siti Jenar. Bahkan Siti Jenar punya sholat yang aneh, yaitu punya sholat daim. Jadi sholat daim itu sholat selama-lamanya di dalam hidup ini nggak pernah nggak sholat. Ya. Jadi sholat daim itu sholat abadi seumur hidup. Ya. Dan dia niatnya cuma sekali seumur hidup. Antum lihat di halaman 330 di catatan kaki. Meskipun disebut sholat tetapi sholat daim tidak mengenal wudhu. Tidak perlu sujud dan ruku. Adapun lafadz niat kalau akan sholat daim sebagai berikut. Aku sholat daim untuk selama hidupku. Berdirinya adalah hidupku, rukuknya adalah hidungku, bacaan ayatnya adalah mulutku, duduknya adalah tetapnya imanku, tahiyatnya adalah kuatnya tauhidku, salamnya adalah ma'rifat Islamku, kiblatnya adalah menghadap kepada pikiranku sebagai menunaikan wajib kodratku sendiri, kemudian lalu menyerah kepada zat hidup kita sendiri. Itu sholat, udah. Jadi setiap hari ini udah sholat, nggak perlu sholat lagi. Jadi karena sholat itu orang sekarang gerak di dalam kehidupan ini beserta kegiatannya, gerak anggota tubuhnya itu sudah sholat. Makanya cukup niat sekali. Dan dia punya sholat juga sholat bulan purnama. Nah ini lebih ngaco lagi. Ya, niatnya, inilah niatnya. Usolli urib datullah Allahu Akbar. Artinya aku berniat melaksanakan sholat kehidupan zatullah Allahu Akbar. Dan ini cuma 1 rakaat. Membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca ayat dengan menyebut aku pan sukmo, aku sang pemilik sukmo. Ketiga, ya ini tata cara sholatnya. Melakukan ruku dengan menyebut langgeng urib zatullah, kehidupan abadi zatullah. Terus kemudian dia sujud dengan mengucap ibu bumi zatullah.
Kemudian duduk di antara dua sujud dengan doa langgeng urip zatullah tan kena pati, kehidupan abadi zatullah yang tidak terkena kematian. Maksudnya zatullah itu saya. Karena saya itu Allah, maka ketika sholat Allah yang paling inti adalah dirinya. Itu ya. Makanya nanti lihat ketika sakaratul maut juga nanti aneh. Tahiyat dengan membaca urip zatullah, membaca syahadat dengan bacaan asyhadu urip ningsun. Nah, asyhadu kehidupanku dan sukmo. Jadi asyhadu urip ingsun. Salam dengan membaca ingsun kang agung, ingsun kang wiseso, urip tan kenopati. Ingsun yang agung, ingsun yang memelihara kehidupan yang tidak kena kematian. Ini sholat. Dan mereka juga memiliki syahadat. Syahadatnya pun menarik sekali. Ya. Syahadat ketika mati orang itu kan harus keluar membaca syahadat. Mereka juga punya syahadat. Tuh melihat halaman 338. Ketika roh keluar dari jasad, yang ketika roh ditarik sampai pusar, maka bacaan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian ketika roh ditarik dari pusar sampai ke hati, syahadat rohnya la ilaha illa anta. Kemudian ketika roh ditarik sampai otak, maka syahadatnya la ilaha illa huwa. Maka roh ditarik dengan halus, saat itu sudah tidak mengetahui jalan keluarnya. Roh dalam proses sekarat lebih lanjut. Sekaratnya manusia itu sangat banyak sakitnya. Seakan-akan hidupnya sekejap mata, sakitnya 10 tahun. Dalam keadaan seperti itulah manusia terkena cobaan setan. Sehingga kebanyakan kelihatan bahwa kalau tidak melihat jalan keluarnya roh menjadi lama dalam proses sekaratnya. Jika roh tetap mendominasi kesadarannya, tidak kalah oleh setan, oleh sifat setan, maka syahadat roh adalah la ilaha illa ana. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya, ya Allah. Kira-kira menurut antum orang begini patut enggak dijulukin wali? Ya, wali, masa apa lagi wali Allah? Yang sahih adalah wali syaitan. Ulah muridnya ini lebih konyol lagi. Makanya sampai saya tidak tega menerjemahkan. Karena porno. Makanya dia pengikut Siti Jenar punya ibadah zikir namanya zikir ojrat rifangi. Itu adzikir ojrat rifangi. Tinggalre guyeng junung sadoyo buka pribadi. Nah seterusnya. Nggak usah lanjutin. Nah di sini anak terjemahkan bahwa ternyata murid-muridnya Siti Jenar itu pada punya kelakuan porno. Ya, lebe modin ngucap bari kudung sangan. Lebe lontang denarani kalah alan edan. Lebe lontang ngucap sarwi cecebolan. Yen karepmu angarani marang ing wong. Lebe lontang mudun masjid tetayungan. Teler karena sambil dari dzikir sampai histeri tadi. Lebe lontang cucul mari cecawedan. Yen lebe lontang moro mapak dalan. Nyai lebe lontang kembene lungsuran salan. Sinjangnipun lungsuran jalan tambalan. Pan kapapak ning dalan banjur rangkulan. Sangkarane podo kangen bung ambungan. Udah nggak usah tak terjemah no. Ya ini Masya Allah, ini kok ya dikatain Islam gitu loh Pak. Akhirnya dihukum mati, proses matinya pun misteri karena sampai hari ini kuburannya di mana belum ketahuan. Ada yang mengklaim kuburannya itu di bawah Pangimaman Masjid Demak. Tetapi pernah OKI, Organisasi Konferensi Islam, mengadakan penelitian arkeologi. Membongkar, menggali Masjid Demak, tidak ditemukan tanda-tanda jasad. Berarti batal klaim itu. Bahkan ditemukan aneh. Di sana ditemukan kerang-kerang laut. Oleh karena itu sangat-sangat sinkron kenapa 4 tiang Masjid Demak itu salah satunya dibikin balok.
yang diklaim oleh orang tiang Tatal. Yang katanya tiang ini dibikin oleh Wali Songo. Berarti satu wali satu tiang. Berarti tiangnya Masjid Demak harusnya berapa? 9. Kenyataannya sampai hari ini cuma 4. Loh, yang 5 kemana? Dan yang satunya di Kiran Tatal ini sebetulnya balok gede-gede. Kenapa hadirin sekalian dikisahkan Tatal, dan Tatal itu ceritanya Masjid Demak ini dibikin kurang dari 1 hari, cuman semalam. Jadi dari subuh itu menjelang maghrib sudah selesai, hebat. Ya. Terus kemudian tinggal 1 tiang, ini jatahnya Sunan Kalijogo. Sementara Sunan Kalijogo masih dakwah di daerah mana? Di daerah Malaka, Pulau Upih. Upih itu dulu nama Pulau Malaka. Upih namanya. Kemudian pulang menjelang maghrib. Maghrib ketemu Wali Songo. Bagaimana? Raden Syahid. Jatah mundi. Kalau Allah menghendaki sekarang pun jadi. Wow. Langsung dia minta bantuan kepada lelembut. Di antara ketek ijo. Dan dibantu orang-orang dan kadal. Oh, hebat toh. Untuk membuat tiang dari serpian tatal-tatal bekas wali tersebut dikumpulkan menjadilah tiang. Padahal hadirin sekalian, saya tidak meragukan kehebatannya Sunan Kalijogo. Inilah yang saya inginkan. Supaya kita tulis Wali Songo ini manusia betul-betul historis, karyanya betul manusia ilmiah bertalenta. Karena memang Sunan Kalijogo itu arsitek. Makanya termasuk yang membuat masjid Ciptarasa yang ada di mana? Cirebon. Itu adalah yang menjadi insinyur, pemborongnya adalah siapa? Sunan Kalijogo. Ya. Sunan Kalijogo lah yang sekarang arsitek utamanya, dibantu 500 tukang dari Jawa. Dan kenapa di mana Masjid Demak tadi tiang salah satunya dikasih balok, baloknya itu panjangnya kurang lebih 11 meter. Dan tiangnya itu rata-rata 21 meter. Coba bayangin Pak, jati segede itu, setinggi itu, didirikan pakai apa? Ini kan harus kita kaji. Jangan pakai ilmu bim salabim, semalam langsung berdiri. Wah itu sehat, wah Masya Allah. Itu, yang lebih aneh lagi Prambanan Pak, kata orang Klaten, sehari semalam Candi Prambanan. Apalagi Candi Roro Jonggrang dengan 1000 patung semalam. Sebelum subuh tinggal 1. Akhirnya enggak selesai, Roro Jonggrang dijadikan yang 100. Padahal antum lihat pemahat patung di Pramuka tuh Pak, seminggu kepala tok aja ketak tinggal selesai. Nah itu. Nah inilah cerita-cerita seperti ini harus kita hapuskan dari otak sejarah. Sehingga tidak mencemari anak-anak muda kita, generasi kita. Ternyata ada satu keahlian ilmu yang sangat dalam yang harus kita teliti apa? Menunjukkan Sunan Kalijogo itu sangat paham bangunan. Kenapa dikasih tiang balok? Supaya kalau seandainya longsor, karena ini bekas urukan laut atau gempa tidak langsung ambruk. Loh coba. Jadi baloknya itu tatanannya pun bagus. Ini saya foto dan alhamdulillah anak punya kesempatan naik. Ya. Ke atasnya dan sebetulnya nggak boleh naik Pak. Ya semua orang nggak boleh naik. Alhamdulillah anak dibantu ikhwan-ikhwan yang ada di Demak ketika itu tablek terus karena memang bapak-bapaknya dulu juga jadi pengurus di Masjid Demak. Alhamdulillah ketemu, saya foto ya. Di sini ada beberapa contoh bagaimana yang disebut tiang tatal. Mana Sunan Kalijogo mana? Nah ini balok dari atas jelas-jelas nampak balok nih. Ya, balok disusun seperti balok ini. Ini kalau dilihat dari sampingnya seperti ini, kemudian dari atasnya seperti ini. Tapi ini pun sudah yang tidak asli itu apa namanya? Apa? Ya istilah bangunan apa itu namanya? Iya istilahnya apa? Aduh, antum nggak standar bahasanya. Jadi asli tapi bukan itu apa namanya? Replika apa? Ya seperti itu, replika.
Jadi aslinya itu memang ada, persis seperti ini sudah di museum. Jadi kalau ada gempa, kret, itu enggak langsung ambruk. Ini sehingga dibikin 11 karena semuanya itu 21, yang 11 ini separuh itu tiang tatal. Karena menurut penelitian Oki tadi bukan ditemukan bekas-bekas penguburan manusia tapi kerang-kerang laut. Dan ini juga dikatakan, bahkan saya ketika wawancara dengan pengurus itu Masjid Demak, dia nggak tahu penelitian ini. Tapi dia mengatakan, Pak, pernah ditemukan, Pak. Di sini nih setelah digali juga ada banyak kerang-kerang laut. Ketika membuat padasan ya, tempat wudhu digali itu. Berarti lautan dulu. Sehingga supaya tidak terjadi abrasi, supaya tidak longsor kemudian masjid langsung roboh membahayakan orang-orang yang tinggal atau sholat di dalamnya, dibikin oleh Sunan Kalijogo satunya itu fleksibel. Ini sementara ilmiahnya. Wallahu a'lam. Demikian karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30, antum mau pulang atau dilanjutkan? Sebetulnya kalau pertanyaan saya kira antum nggak perlu tanya. Iya kan? Kok nggak ada yang ngomong iya gitu loh Pak? Biar cepat selesai. Ada yang mau tanya? Silakan. Tapi sepakat kalau nggak pulang bareng. Pulang bareng. Gitu. Awas yang pulang, banyak kempes. Silakan. Ada yang tanya? Ya Pak. Langsung aja nggak apa-apa. Baik. Gini, kalau kita sekarang membaca bab 6 sama 7, Wali Songo pada generasi pertama itu ahli sunnati wal jamaah. Muslim ahli sunnah wal jamaah. Ya, apalagi Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Itu. Coba aja kita cuplik sedikit, antum biar tidak penasaran. Masya Allah Pak, saya yang terkagum-kagum. Wali Songo ketika membuat kriteria hal-hal yang membatalkan Islam, persis seperti yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bukunya Nawaqidul Islam. Ini hebatnya. Padahal nggak pernah ketemu. Mereka hidup pada abad 15-16. Syekh Maulana ini mana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 18. Anda melihat, ya? Saya baca aja langsung. Hal-hal yang membatalkan Islam seseorang. Satu menyembah berhala. Dalam bahasa kaya wong anembah braholo. Yang kedua mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir. 2. Yang ketiga ikut mengeluarkan sesajen. Keempat, merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukanlah wahyu dari Allah. Menyelewengkan dalil Allah dan memaki kebenaran kalamullah. 5. Memaki Allah, Rasul atau utusan Allah atau memaki malaikat. 6. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal sebagaimana dibicarakan dalam 4 mazhab. Menganggap sunnah hal yang wajib, menganggap wajib hal yang sunnah. No. Yang berarti merubah, tabdil ya di sini. 8. Mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan itu membawa kepada kekafiran. So, lihat. 10. Menuduh kafir orang yang mengkafirkan. Menuduh kafir orang muslim sementara dia tidak terbukti akan menanggung dan akan menjadi kafir sendiri. Ini sama dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduma, barang siapa yang mengatakan kepada dirinya si kafir, maka dia akan kembali kepada salah satunya. Yang ke-10, anehnya Pak, 10 juga. Senang apabila dianggap kafir atau berpikir sebagai orang kafir dan membantu semua perbuatan orang kafir. Masya Allah. Dari sini antum ragu ke ahli sunahannya.
Apalagi dia di sini menghindari kekufuran. Beliau ini para wali membuat kriteria orang itu bisa menjadi kafir dengan sebab ucapan dan perbuatan serta keyakinan sampai 44 poin. Orang itu bisa murtad gara-gara ucapan, perbuatan dan keyakinan. Oh, di sini 44. Dan yang juga di sini menarik ketika memberi resep kesehatan hati. Hati sehat itu satu, untuk terapi hati sehat, melaksanakan sholat, mengaji Al-Quran, duduk dalam masjid, bercakap-cakap dengan ahli ilmu yaitu ulama, terus kemudian memilih teman untuk duduk soleh, menyendiri dan mengurangi makan, mencegah omong kosong, banyak bertaubat, membantu sandang untuk yatim piatu, berobat dengan sinar matahari, mengambil air wudhu, banyak meminum air. Masya Allah, resep kedokteran yang sangat pas dengan dokter-dokter dulu, yang tabib-tabib Islam. Makanya kalau antum mau sehat tadi, ini ada 13. Di antaranya berobat dengan sinar matahari, mengambil air wudhu, banyak minum. Insya Allah. Ini semua ajaran yang termaktub di dalam Kropak Ferrara. Ada lagi yang tanya? Silakan. Langsung, iya Pak. Oh banyak. Bahkan masih sampai hari ini Torekot namanya Torekot Siti Jenar. Dan masih segar, masih hidup. Tokoh akhirnya dari penelitian saya itu namanya, subhanallah, ya lupa. Itu, dia tidak sholat, tapi itu aja eling, ya memberi wejangan-wejangan. Itu. Dan ngerokoknya kuat. Itu ya. Itu kalau ngerokok itu syarat utama untuk jadi wali menurut mereka. Itu kalau nggak ngerokok bukan wali. Ini aliran kebatinan di Indonesia itu banyak sekali. Ada Broto Kesewo, Pangestu, Subut, Sumarah, terus ada juga Samin. Samin ini sebetulnya bukan aliran. Samin ini dulu pemberontak Belanda, sehingga melarikan diri sampai Blora, bikin daerah di sana, sampai hari ini masih ada. Dia itu tidak mengenal siapa-siapa. Pokoknya yang kenal Nabi itu cuma satu, Nabi Adam. Itu dok. Enggak kenal Nabi Adam sama Sunan Kalijogo. Itu dok. Jadi nabinya dua. Nabi Adam sama Sunan Kalijogo. Itu Samin. Samin itu suku, cuma sekarang disingkat Samin, Sami, Amin. Minta tolong jamaah. Oh ya. Ada lagi yang ini tanya? Ya, silakan. Ya. Ya. Baik. Ini hadiah untuk antum tadi. Antum sudah punya? Oh, pas banget. Antum mau beli jadi enggak jadi. Sekarang yang bertanya kedua tadi, antum. Pertanyaannya apa? Masya Allah. Sebetulnya pertanyaannya sederhana dan bagus. Ya, antum sekarang, silakan. Ya, gini, masalahnya telah terjadi distorsi. Perlu diketahui, era di awal-awal Wali Songo, terutama saat berdirinya Demak Bintoro, rajanya itu Raden Pata, itu mereka masih menganut ajaran Islam murni. Kemudian setelah Sunan Ampel meninggal, Sunan Giri meninggal, Sunan Bonang meninggal, terjadilah perebutan kekuasaan. Kan
urutannya setelah Raden Patah, Patiunus, Trenggono. Nah, pasca Trenggono ini terjadilah perebutan kekuasaan, terjadi perang saudara yang akhirnya dimenangkan oleh turunan Prawoto. Kan istilahnya perangnya itu antara Aryo Penangsang yang sekarang tinggal di daerah Bluro karena dia beraliran lurus, masih mempertahankan ajaran wali yang awal, dengan Sunan Prawoto. Kemudian akhirnya Prawoto ini dibunuh Haryo Penangsang. Kemudian di antara istrinya Prawoto itu juga Ki Kaliyamat. Nyi Kaliyamat dia nazar bersumpah tidak akan berpakaian sebelum bisa membunuh Haryo Penangsang. Maka disinilah bangkit Ki Pamanahan bersama Panjawi, Ki Panjawi, dan juga bersama Joko Tingkir untuk membalas dendam. Akhirnya Haryo Penangsang terbunuh. Sejak itulah kerajaan Demak selesai tamat, dipindah oleh Joko Tingkir ke Pajang, yaitu daerah dekat Solo. Sejak itu dia memaklumkan agama asli, agama resmi kerajaan Pajang adalah Manunggaling Kawula Gusti lagi. Sejak itulah peran Wali Songo yang berajaran murni, dakwah Wali Songo yang murni sudah mulai tergeser, tergusur, bahkan tidak mendapatkan pengakuan, malah cenderung setelah Mataram Islam, tepatnya pada Sultan Agung dimusuhi. Apalagi pada zaman setelah anaknya Sultan Agung, yaitu Amangkurat I memusuhi habis-habisan, bahkan membantai ulama-ulama kiri kedaton yang masih mempertahankan ajaran wali-wali yang murni tadi bersama anak istrinya kurang lebih 5 sampai 6 ribu orang. Disinilah akhirnya yang bertahan sekarang. Kemudian didukung dengan munculnya buku-buku siluman tentang Wali Songo yang sebenarnya bukan dari Wali Songo, diklaim Wali Songo, dikit-dikit Wali Songo, apapun Wali Songo. Padahal otentiknya tidak bisa dijamin. Oleh karena itu penelitian saya ini hampir juga putus asa karena saya tidak menemukan buku-buku primer. Kemudian dari tahun ke tahun ternyata muncul. Di antaranya Headbook Van Bonang sama Kerupak Firara ini. Inilah yang menyemangati saya dengan beberapa penelitian sarjana barat. Walaupun memang mereka barat, namun dalam masalah hal-hal kaitannya dengan sistematik dan yang lainnya itu lebih bagus, maka akhirnya kita pilih. Dijadikan pembanding. Tapi tetap buku-buku primer itu menjadi acuan utama. Sejak itulah kita baru bisa menyimpulkan Wali Songo itu ada, namun keberadaannya itu sudah dikacaukan oleh dongeng dan beberapa cerita-cerita mitos yang tidak berdasar, sehingga kacau balau. Nah ini saya juga tidak menyatakan ini final, bahkan belum apa-apa. Oleh karena itu antum mungkin anak-anak antum dorong untuk melanjutkan penelitian ini. Oke, wallahu a'lam. Oke. Antum silahkan, pertanyaannya sangat bagus, silakan. Silakan Mas, ya. Yang kenceng karena antum jauh. Ya. Kalau gitu ini kasihkan ke orang tua antum. Kasihkan. Ya. Sambil nanti antum belikan buku saya sunnah-sunnah setelah kematian yang dulu mau dibakar orang tradisional. Itu. Ya, buku ini kita tulis untuk menjelaskan tentang sunnah-sunnah setelah kematian. Intinya, saya proses mendakwai orang tua saya tentang ini hampir 15 tahun. Yang itu tradisinya, yang rokoknya, yang torekotnya. Rokok aja tok itu 7 tahun, Masya Allah. Karena bagi dia rokok itu gratis. Setiap tahlilan selamatan rokok. Ya udah, saya pulang tuh Pak, nangis. Coba rokoknya sealmari. Coba bayangkan dengan berbagai macam mereknya. Dari mulai jarum sampai godang, haram. Ya, Masya Allah. Akhirnya pelan-pelan saya berikan penjelasan. Alhamdulillah. Termasuk
Dia agak sedikit keki ketika itu minta duit saya untuk ziarah Wali Songo. Iya, minta dikirimin ziarah Wali Songo. Ana bilang, "Bah, ngelihat kuburan aja jauh-jauh bayar-bayar. Tuh belakang rumah banyak. Tengok gratis, melotot berapa jam juga boleh." Kan kuburan banyak tuh sama. Bedanya apa? Kalau beda penghuninya sudah di alam kubur, nggak perlu jauh-jauh. Alam kubur, koneknya bukan langsung ke dia, tapi Allah doakan dari mana saja. Kalau perlu kuburan, tuh di belakang rumah, tuh kan ada nggak jauh dari kampung ini desa itu ada kuburan. Dah datang deh, nengok 10, 15 atau ini mau ditongkrongin juga gratis. Nah itu. Udah gitu nanti abah pulang capek, masuk angin, kesel, belum lagi kecelakaan. Nanti mati apa kalau kecelakaan? Loh, mulai dia berpikir. Ya, kita ajak dialog terus. Dialog, ya. Saya bersekolah di Muhammadiyah, apakah saya boleh tahu asal usul sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nanti tablek lagi antum, enak aja. Sekarang minta semua. Tapi antum lanjutin sekolah di Muhammadiyah. Tapi lanjutin juga belajar untuk penguatan-penguatan menangkis syubhat. Syubhat itu di mana aja terjadi. Di rumah kita, di jalan, di sekolah. Makanya belajarlah dengan baik untuk menangkal syubhat. Makanya tujuan kita belajar itu ada 5. Antum perhatikan. Selain itu rusak. 1 untuk menghilangkan kebodohan. 2 untuk meluruskan ibadah. 3 untuk menegakkan syariat, 3 untuk menangkal syubhat, 5 untuk menghilangkan penyakit hati. Itu dengan ilmu insya Allah. Karena syubhat itu update, kalau ilmu antum nggak update kalah. Google aja update mas. HP aja update, ilmu antum itu aja. Gimana bisa menangkal? Ya. Ya, sudah saya kira antum pulang boleh silakan. Ada lagi? Ya. Yang kenceng. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang cukup. Jadi untuk menengarai buku itu bagus 5. 1 buku itu ditulis dengan dasar buku-buku primer. Kemudian buku itu ditulis berdasarkan metodologi penelitian baik kualitatif dan kuantitatif. Ketiga, buku itu lolos menjadi disertasi atau tesis. Keempatnya, buku tersebut memang didasarkan atas penulisan ilmiah, dialogis, argumentatif. Nah, kemudian yang kelima, buku tersebut jauh dari mistis, khurafat, dan mitos-mitos yang tadi kita jelaskan. Itu loh Pak. Nah, maksud saya bisa saja ke depan adanya kemungkinan ketemu lagi buku tulisan Wali Songo selain yang tadi saya sebutkan. Bisa aja. Contoh aja, Ijil Barnabas baru saja ditemukan tahun 2014 di Turki. Sampai dibeli Vatikan dengan harga 200 juta nggak boleh. Dolar. Begitu juga mushaf tulisan asli Utsman bin Affan ditemukan kemarin di Museum Administrasi di Eropa. Ditemukan bersama buku-buku yang ada di dalam gudang tersebut. Nah itu, bisa saja nanti ditemukan. Makanya contoh aja kemarin saya mendapatkan beberapa kiriman di WTL Wisata Bahari WBL Wisata Bahari Lamongan itu ada museum buku-buku tulisan Pekon Jawa. Ada beberapa yang Arab. Nah ini insya Allah. Ini terakhir ada pertanyaan dalam buku Ibnu Battutoh Kanzul Ulum adalah kerancuan karena Ibnu Battutoh tidak hidup sampai zaman Wali Songo. Tapi ana mendengar dari Ustadz Salim. Begini. Memang tidak benar kalau Ibnu Battutoh bercerita tentang Wali Songo. Makanya di dalam kitab-kitab yang menjelaskan mengklaim bahwa adanya pertemuan-pertemuan Wali Songo yang ditulis Ibnu Battutoh tidak benar. Karena Ibnu Battutoh datang ke Indonesia itu tahun 1345. Wali Songo itu baru muncul tahun 1419 yaitu Maulana Malik Ibrahim sampai ke sana. Dengan demikian nggak nyambung. Ya,
Demikian pertanyaan terakhir menutup pertemuan kita, dan yang bertanya Ibnu Battutoh dapat hadiah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.